Haleluya. Masih semangat saudara? Saya dengar ada yang saya dengar ada yang muak dari sebelah sini saudara. Saya pikir apa langsung kita tutup aja gitu saudara. Dan saudara, puji Tuhan, kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa yang memuliakan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Amin saudara. Saya lihat fokusnya sudah betul-betul fokus ya. Jadi nggak miring-miring lagi. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim. Dan saudara yang belum kesaksian, bersiapkan kesaksiannya besok ya. Kalau mungkin belum lengkap keluarganya, kalau boleh besok dibawa lengkap saudara. Amin. Kalau boleh, kalau tidak ya memang gak apa-apa diwakilkan ya, seperti Om Nathan kan gak lengkap tadi, jadi diwakilkan saudara ya. Jangan berkecil hati saudara ya. Istrinya mungkin lagi berada di gereja lain saudara, kan ada sembako di gereja lain. Kita berdua gitu saudara. Ya Pak. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ya, tidak berlama-lama saudara, biarlah kesaksian kita semuanya untuk Tuhan. Seperti boleh dikatakan, kita tidak ada berbuat apa-apa. Tuhan yang mengerjakan bagi kita semua. Amin. Dan bukan kita yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang sudah berkarya bagi kita. Terima kasih juga buat tim yang dan kita semua yang kita sudah selesaikan, menjelang hampir kita selesaikan saudara misi yang Tuhan sudah bebankan bagi kita. Tuhan percayakan kepada kita ya. Misi Marturia Tuhan sudah percayakan. Amin saudara. Natal sudah percayakan. Dan memang tetap ada jemaat yang napas masih saudara ya. Napas. Natal Paskah. Napas juga satu-satu saudara ya. Napas saudara ya. Ada juga yang terima kasih juga buat semua jemaat yang sudah ambil bagian. Doa tentunya, amplop Natal yang sudah memberikan saudara ya. Kalau belum sempat berikan, nanti tahun 2024 kasih amplop Natal saudara ya, untuk Natal tahun depan ya. Artinya memang biarlah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita menghargai dan menghormati, dan kita terus maju untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita perhatikan dalam kitab Ulangan ya. Siapa yang suka ulangan, saudara? Kalau naik kelas harus ulangan dulu ya. Ada semua banyak guru di sini, boleh nggak siswa naik kelas nggak ulangan? Nggak bisa, ulangan dulu ya. Guru karate mungkin boleh, nggak bisa ya. Naik sabuk harus ujian, tarung dulu gitu ya, tarung gitu saudara. Ya, saya lihat di bawah ada apa namanya? Apa itu namanya, tinju. Samsak tinju saudara ya. Jadi kalau saudara kesal dengan siapa-siapa di rumah, kesal sebelum ke gereja, tonjok itu dulu, baru masuk ke gereja, sudah lepas gitu saudara ya. Jadi masuk gereja itu sudah lepas bebannya. Mau kesal ke siapa udah lepas, tonjok ke situ saudara. Itu tujuannya, bukan ya? Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 saudara, mari kita perhatikan sama-sama. Kita buka Alkitab kita. Yang bawa kitab Alkitab, yang bawa nggak bawa apa-apa berarti sudah hafal saudara ya. Oke, mari kita perhatikan. Ada berapa ayat ini? Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita baca sama-sama, yuk bergantian. Ulangan 30 pasal 11. Ayat ganjil akan dibaca oleh pria, karena saya pria saudara, itu yang pertama. Ayat genap akan dibaca oleh wanita ya. Puji Tuhan. 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Monggo wanita. Tidak dari tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan mempertegakkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata,
siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepada kamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan perjalanannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, tadi kita sudah agak lama duduk, ya berdiri dulu lah. Ya, saudara, dikatakan di sini bagaimana satu situasi ini merupakan khotbah terakhir Musa menutup kitab Ulangan. Sekalipun Ulangan sampai pasal 34, tapi itu adalah persiapan untuk masuki era Yosua. Tetapi ini adalah khotbah terakhir Musa setelah mereka 40 tahun berjalan di padang gurun, saudara, berputar-putar. Ya, makanya ada Pak putar-putar di sini, saudara, ya. Jadi mereka berputar-putar 40 tahun, saudara. Dan dikatakan bahwa sebab, jadi pasal ini atau bagian ini dibagi dalam dua etape. Yang pertama yaitu pasal 11 sampai 14, dan setelah itu baru selanjutnya sampai terakhir, saudara. Ya, 11 sampai 14, baru nanti 14 sampai selanjutnya. Ada dua bagian. Mari kita perhatikan, saudara, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi, saudara, firman Tuhan itu sebenarnya tidak jauh dari kita, tidak terlalu sukar, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini, firman Tuhan sangat dekat kepadamu, amin, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, pada waktu itu Musa sudah mengumpulkan mereka. Menjelang sedikit lagi mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka sedang berevaluasi. Musa mengumpulkan seluruh bangsa itu yang begitu banyak jumlahnya. Start mereka 1.200.000, saudara. Dari Mesir setelah 400 tahun menjadi budak, saudara. Dibelenggu, diperbudak. Nah, di ujungnya, saudara, Musa sedang briefing dengan mereka. Musa sedang berevaluasi dengan mereka. Kitab Ulangan merupakan rangkuman dari Pentateuch,
Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan ini adalah ujung dari ujung semua apa yang mereka sudah kerjakan, saudara. Dan saudara, kita ketahui dikala pada masa itu bangsa-bangsa belajar mencari Allah yang mereka sembah. Mereka pergi kemana? Mereka pergi ke pohon, mereka sembah pohon. Mereka pergi ke batu, mereka sembah batu, saudara. Mereka melihat matahari, oh itulah Allah. Mereka mencari di mana itu Allah yang supranatural itu. Tetapi saudaraku, kekristenan atau iman kita sama dengan apa yang Musa katakan, bahwa perintahku sampai kepada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Puji Tuhan, saudara, Alkitab ditulis dalam bahasa Indonesia. Saudara tidak harus belajar bahasa asing untuk mengerti. Semuanya jelas, semuanya bisa dimengerti, semuanya bisa dicerna, saudara. Perintahnya jelas, Alkitab ada di tangan kita, Alkitab juga ada di rumah kita bukunya, saudara. Semua ada tersedia. Amin. Tidak kita menunggu, sebenarnya nanti kalau dengar firman, nanti jam 12 malam ada geluduk, nah Tuhan berfirman. Tidak, saudara. Bahkan orang mencari firman kemana, saudara? Biasanya kadang tutup tahun orang datang ke kuburan, saudara. Mereka mencari firman di sana, opung katanya bagaimana, apa yang harus kami lakukan, saudara. Mereka mencari petunjuk kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Banyak juga mereka mencari teman mereka, woi bro, nasihat lu apa buat saya hari ini? Nasihat lu apa? Saudara, mereka pun meminta petunjuk kepada pejabat, kepada petinggi, kepada jenderal. Saudara, izin mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan tahun depan, saudara. Itu dunia. Bahkan dalam dunia bisnis pun mereka menghadap kepada orang-orang bisnis, orang-orang kaya, saudara. Bahkan tidak sedikit juga hamba Tuhan, pendeta, saudara. Bukannya jemaat menghadap ke pendeta, tapi pendeta menghadap kepada jemaat. Hei om, gimana? Bisa nggak om jadi donatur gitu, saudara? Semuanya mencari petunjuk kepada mereka yang menganggap mereka bisa menerima. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi Tuhan itu sebenarnya, saudara, mempermudah segala sesuatu supaya kita bisa melakukannya. Pintu terlalu lebar dibuka, saudara, untuk kita datang beribadah, untuk kita datang firman Tuhan, untuk kita, saudara, melakukan kebenaran. Tidak juga di seberang laut, saudara, mencari firman. Kekristenan bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang datang kepada engkau dan saya. Amin. Dunia sedang mencari kebenaran itu, saudara. Bahkan ateis berkata, dunia ini tidak ada, it's nothing. Terus lu mati kemana nanti? Kembali kepada nothing. Oh gitu. Berarti kamu kembali pada penciptamu, nothing. Ya kan? Kalau mereka berkata dunia itu terbuat dari nothing, mereka pun akan mati nanti kembali kepada nothing. Berarti kamu kembali kepada penciptamu adalah si nothing. Kalau kita tidak, kita tahu ada Tuhan, amin. Dan di ujung hidup kita ada sorga yang kekal, amin, saudara. Saudara tidak perlu kasih ukuran baju, nanti Tuhan kasih baju yang terbaik di sorga, amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 10. Ada sebuah perdebatan waktu itu, saudara, dalam mahkamah agama. Kisah Rasul pasal 15 ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Saudara, waktu itu banyak pengajaran, saudara. Ada peraturan, ada agama, ada doktrin, saudara, yang diberikan kepada umat yang satu orang pun tidak bisa melakukannya secara sempurna, baik umatnya maupun pemimpinnya. Gak ada yang bisa melakukan.
Semua yang mereka tawarkan saudara pada zaman itu. Pada zaman itu banyak pengajaran, banyak agama yang berjejer saudara. Ya, ada satu negara yang mereka punya dewa ratusan saudara, bingung. Dan mereka harus kasih makan ke dewa setiap upacara. Kasih makan anak aja nggak bisa, kasih makan dewa saudara. Dan dikatakan, kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Mau gak sih kita saudara beragama, beribadah dengan aturan yang tidak bisa kita lakukan? Enak gak saudara? Nyampe gak sih? Tinggal pilih saudara. Gak bisa dilakukan dengan sempurna, gak bisa dikerjakan saudara. Gak mampu. Tingkat dewa pun gak mampu. Jadi ngapain saudara punya peraturan, punya segala sesuatunya, kalau toh kita gak bisa kerjakan. Tetapi firman Tuhan bagi kita saudara, bahkan Tuhan katakan tidak sulit. Sulit gak sih saudara? Lanjut. Yesaya 43 ayat 23 sampai 24. Sabar saudara, ini khotbah terakhir tahun 2023 saudara. Kita tetap harus digas. Sebenarnya kalau saya khotbah di tempat lain minimal ya mantap lah saudara ya. Tapi karena di jemaat ya memang harus kewajiban saya. Amin saudara. Tugas saya harus menyampaikan kebenaran. Dan ini khotbah menutup tahun kita supaya kita betul-betul berulangan dengan Tuhan, berevaluasi dengan Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan. Yesaya 43 23 sampai 24 dikatakan, engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Tuhan bukan dewa yang dikasih makan kambing saudara, bukan. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahai engkau dengan menuntut kemenyan. Ada yang bawa kemenyan hari ini saudara? Enggak saudara. Enggak ada, Tuhan enggak menuntut kita bawa apa-apa. Kalau lu enggak bawa bolu ke gereja, mau usah datang sekalian. Enggak pernah saudara. Di sini enggak pernah. Kalau lu enggak bawa masakan, mau usah datang. Jemaat ini ada saudara di Medan, bukan di sini saudara. Maaf ya di Medan, maaf. Ini kejadian nyata saudara. Jadi waktu itu mereka sedang membeli tanah. Ingin membeli tanah, harganya berapa ratus juta zaman itu. Jemaat yang tidak berkorban tidak usah datang sekalian yang katanya. Waduh, ngeri saudara. Terus mereka bikin lelang. Pisang satu sisir yang dia beli harganya 10.000, bisa 1 juta saudara di lelang. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahai engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi apa kata Tuhan? Tapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Ternyata saudara, kita bisa bikin Tuhan stres juga. Sekalipun Tuhan gak pernah stres karena Tuhan Allah Maha Kuasa. Tapi lewat ayat ini saudara, lu gak perlu bawa apa-apa. Lu gak perlu bawa ayam saudara. Lu gak perlu bawa cipera gitu. Siapa yang tahu cipera? Lu gak perlu bawa panggang saudara. Kalau di kampung saudara, itu jemaat bawa panggang buat gembalanya. Di kampung saudara. Tapi karena kota enggak. Tidak pernah memberati engkau, firman Tuhan katakan, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Ini firman Tuhan saudara. Yang Tuhan gak suka saudara, lu gak perlu bawa apa-apa, gak perlu mempersiapkan apa-apa. Lu mandi aja, keramas. Kalau di rumah gak ada air, sini keramas, di sini ayo mandi, ibadah saudara. Dan kita meninggalkan dosa dan pelanggaran kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita meninggalkan 2023. Kita masuk ke tahun yang baru. Kita tinggalkan dosa dan pelanggaran itu. Amin saudara. Ada lagu yang mengatakan kan, no sapu betau buruki gitu saudara. Tuhan bilang, gue udah berkati lu sepanjang tahun. Tahun buruk lagi lu bilang. Gak perlu. Semua
Kita tidak harus melakukan apa-apa, saudara. Tinggal datang, saudara. Banyak pengajaran lain, saudara. Mereka naik ke gunung, saudara. Di puncak Himalaya sana. Setiap 5 meter dia harus nunduk, sumpah. 5 meter nunduk semua. Sampai 1200 kaki ke atas, saudara. Copot tuh lutut. Mika 6 ayat 3 sampai 4. Umatku, Mika 6 ayat 3 sampai 4. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Jadi sepanjang tahun Tuhan mau nanya, Tuhan kerepotin kita apa sih? Ini Tuhan lagi nanya, saudara. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Tuhan katakan kepada bangsa Israel, apakah yang telah kulakukan kepada mereka? Apakah aku telah kulelahkan? Mereka bersungguh-sungguh. Gue melelahkan lo apa? Gue nyusahin lo apa? Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Apa? Mari kita berterus terang, kata Tuhan kepada mereka. Bukankah aku yang sudah menolong engkau, mengeluarkan engkau dari perbudakan 4 generasi? Kamu itu si pilih-begu, kata Tuhan. Penyembah berhala. Ada yang tahu si pilih-begu, saudara? Saudara tahu kalau di jalan sana ada namanya ketok magic. Jadi kalau saudara mobil serempetan, itu ketok magic, saudara. Jadi bisa dibenerin mobilnya. Bahasa Bataknya tahu ketok magic, saudara? Bego atuk. Begitu, saudara. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, kata Tuhan. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa, Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Tuhan kata, aku sudah kirim orang-orang terbaik. Aku sudah kirim Musa, hatinya yang paling lembut, saudara. Aku sudah kirim Harun yang betul-betul tahu tata ibadah. Aku sudah kirim Miriam kepadamu sebagai ibu bagi engkau. Apa yang telah kususahkan kepadamu, kata Tuhan. Jadi mereka sedang berevaluasi. Ada kalanya bukan hanya kita yang curhat kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan harus berterus terang kepada kita, saudara. Ada kalanya Tuhan harus berkata-kata kepada kita. Lewat apa kehidupan yang kita sudah lalui. Bangsa Israel lewat Musa. Tuhan katakan, di mana firman yang terlalu sukar bagimu? Apakah kita sukar mendapatkan firman? Apakah kita sukar untuk beribadah? Apakah kita terlalu sulit, saudara? Kalau tiba-tiba negara berkata, orang Kristen tidak boleh ke gereja. Kalau ke gereja mati, gitu, saudara. Banyak orang bilang, pas sekali, aku memang gak pernah ke gereja. Iyalah, gak usah ke gereja. Jadi mati awak, katanya. Tetapi saudaraku, di mana yang terlalu sukar, kata Musa. Mereka hanya tinggal ikut tuntun tiang awan di siang hari menaungi mereka dari panas terik, tiang api di malam hari menaungi mereka, menerangi mereka dari kegelapan dan dinginnya, ekstrimnya cuaca. Tuhan beri mereka mana, Tuhan beri mereka makanan jelas, Tuhan beri mereka firman, Tuhan beri mereka 2 loh batu, 10 commandments, 10 perintah Allah, semuanya jelas. Dan tidak terlalu sukar. Kisah Rasul katakan banyak yang lain, saudara, memberikan perintah, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Mereka umatnya, pemimpinnya pun tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Terus mau kemana? Tuhan sedang berterus terang kepada engkau dan saya. Amin, saudara. Kita tahu satu kisah Lazarus dan orang kaya itu, saudara. Kalau kita arahkan kaya jasmanikah, kaya rohanikah, kita tidak tahu. Tetapi kita lihat kejadiannya dalam Lukas 16.
Injil Lukas pasal 16 ayat 27 sampai 29. Kata orang itu, ini orang sudah neraka saudara, so mati dia. Sudah neraka saudara. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, dia mau atur Abraham saudara, dia masih neraka mau atur orang. Karena dia terbiasa atur orang saudara. Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, masih banyak saudara yang belum bertobat. Ini orang neraka, suruh Abraham kirim orang. Masih banyak saudaraku yang ada 5 saudara yang belum bertobat, katanya saudara. Puji Tuhan, kalau saudara, engkau saudara bersaudara sudah bertobat, itu anugerah Tuhan, amin. Itu kasih karunia Allah. Kalau belum, mari kita terus doakan saudara, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi setelah mati duluan, dia baru sadar, ternyata perlu pertobatan, perlu ke gereja, perlu jadi orang benar, perlu laksanakan firman. Baru tahu kita sekarang di neraka, kata saudara. Tolong utus orang ke rumah saudara. Masih ada 5 mereka yang masih belum bertobat, masih nggak mau ke gereja, masih napas, masih nggak mau ikut firman Tuhan, masih nggak mau pikul salib. Apa kata Abraham? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Amin. Pada mereka ada kesaksian Musa, pada mereka ada kesaksian para nabi, pada mereka ada kesaksian para rasul, pada mereka ada firman, ada Injil, ada Alkitab, ada gereja. Biar mereka ikut itu. Gak perlulah suruh-suruh. Orang mati hidup lagi, sekalipun di ujungnya Yesus bangkit orang mati pun mereka tetap tidak percaya. Ada pada mereka, kata Abraham, Joe, kalau dia orang Manado, karena jangan suruh-suruh kita lah. Ada orang punya Alkitab, suruh orang baca, kan gitu saudara. Kalau yang mati itu orang Batak, ama, suruh jauh marotu jauh gitu. Hamil 5 marhamanggi. Dah perlu ke gereja gitu saudara. 5 kami kata berani, masih banyak mereka mau ke gereja, masih banyak mereka nongkrong-nongkrong di jalan, masih banyak mereka hidup gak benar. Tolong kirim orang. Abraham katakan, ngatur-ngatur kau, suruh mereka baca Alkitab, selesai. Gak suka saudara. Amin. Gak suka. Ada Alkitab yang sudah berdebu di sini saudara. Lanjut saudara. Ayat 15 kita lanjutkan karena kita sudah selesai 14, ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ya, kalau Chinese biasanya memperingatkan hari ini kehidupan dan cuan. Pilihlah cuan, kan gitu saudara. Kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Artinya mereka perantau, ya, di negeri yang Tuhan suruh mereka ada. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya ada yang menyesatkan, ada yang menggoda saudara, ada yang ngajak-ngajak. Ada yang ngajak-ngajak gitu. Udahlah bro, jangan ibadah, gak usah ngapain. Kita ibadah di sana istoran. Tigeria sana dapat minyak urapan gitu. Di Indonesia nggak dapat minyak urapan gitu. Ada minyak goreng gitu. Di sini nggak ada, saudara, di sini nggak ada. Di Indonesia. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini pertama kali Musa betul-betul, walaupun tidak boleh bersumpah, tapi Musa
ada di hadapan Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, amin, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Diperhadapkan kepada kita, udah dewasa rohani, udah dewasa jasmani, sudah diperhadapkan firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi, alam semesta, kuperhadapkan, pilih. Kita sudah dewasa, gak perlu lagi dorong-dorong, saudara. Gak perlu lagi disuruh-suruh, saudara. Gak perlu lagi dipaksa-paksa, saudara. Sudah dewasa, kita sudah berjalan 40 tahun, kata Musa. Kita sudah melihat mujizat Tuhan. Kita sudah melihat laut terbelah. Kita sudah melihat mujizat Tuhan. Kita sudah berperang melawan orang-orang. Kita sudah mengalahkan bangsa-bangsa. Kita sudah berperang dalam kehidupan kita, pencobaan. Kita menang. Tapi hari ini pilih, kemana kau akan pergi? Apa yang akan kau lakukan, saudara? Aku memperhadapkan kepadamu pilihan, kata firman Tuhan. Mana yang kau harus pilih? Kehidupan, keberuntungan. Pasti orang pilih keberuntungan, saudara. Amin. Hitung-hitung. Rugi ke gereja, gak usah lah. Natal suruh pakai kasih amplop Natal lagi. Males banget. Di sana gereja gak pakai amplop Natal. Kita datang aja, saudara. Ada kelompok begitu. Sengaja gak datang Natal, saudara. Sungkan juga. Awak datang Natal nanti gak kasih amplop Natal awak. Saudara, kami tidak punya daftarnya, saudara. Sekretariat punya, enggak juga. Mereka cuma catat. Ini gak usah takut, saudara. Amin. Bagi kami, saudara, semua kita adalah umat Tuhan. Amin. Urusannya bukan dengan kami, urusannya dengan Tuhan. Saudara mau beri, puji Tuhan, haleluya. Kalaupun enggak, ya puji Tuhan, haleluya. Tuhan yang akan balas berkat. Amin, saudara. Jerilah kita, Tuhan yang balas berkat. Tuhan yang lakukan yang terbaik bagi kita. Tetapi jangan heran, saudara. Jangan cemburu. Kalau mereka yang mau bekerja dan memberi, bersaksi Tuhan baik, kami diberkati, sementara kita hidup awak gini-gini aja nya. Jangan cemburu, saudara. Karena Tuhan kasih pilihan bagi engkau dan saya. Amin. Tuhan kasih kita kedewasaan, saudara. Tidak dipampangkan kayak di gereja lain. Amata sudah putar gitu, saudara. 100.000. Amata pemilayan. 5.000 doang. Hapus aja namanya itu, gitu. Kita semua sama-sama ada dalam kasih karunia Allah. 2 Korintus 6 ayat 11. Mungkin ada orang yang mengikat kita. Mungkin kita sungkan untuk keluar dari sebuah komunitas yang sebenarnya tidak harus kita ada di sana. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Ayo. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Dan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka
dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu apa dikatakan firman Tuhan? Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Orang yang ajak-ajak jangan ibadah, orang yang masih hidup dalam dosa, saudara, Tuhan katakan ada waktunya engkau harus keluar supaya engkau berubah dan berkatnya pun berbeda. Amin. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Bro, jangan lagi, cukup. Maka aku akan menerima kamu. Betapa indahnya kalau kita diterima oleh Allah. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan, dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Mereka akan menjadi milik kepunyaanku, kata Tuhan. Tapi Tuhan katakan, lu keluar dari mereka. Lu jangan ikut lagi komunitas-komunitas yang gak enak, bro. Kan teman gitu loh. Teman ngajak akhir tahun itu 31, enaknya jalan-jalan, mabok. Aduh, jangan ke gereja 31. Kita tutup tahun dengan lisoy gitu, saudara. Ada yang begitu, saudara. Anak baik. Tanggal saya ada kita roh. 31 gak usah. Padahal di sini kita mau bersaksi menutup tahun. Amin, saudara. Dan kita bukan lagi dengan ibadah. Keluar dari mereka. Sekalipun kita tidak membenci mereka, tapi Tuhan katakan, pisahkan dirimu. Karena Tuhan gak mau yang najis gabung dengan yang kudus. Tuhan gak mau memberkati kita sama dengan kita dikala kita masih ada bersama-sama orang seperti itu, saudara. Supaya berkatnya beda, kita harus mengambil keputusan, saudara, demi kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita ke depan. Sekalipun gak enak, bro, lu kan kita udah kawan lama, bro. Enggak, saudara. Kalau mereka bukan orang yang mengenal Tuhan dengan benar, kau harus ambil keputusan demi engkau dan anak-anakmu. Lu mau berteman dengan orang gak benar, tapi anak-anakmu gak diberkati, mau pilih siapa? Saya dulu ikut, saudara, pernah ikut ke motor, saudara. Sampai mereka bilang, nanti kalau semua kita pada mati, petinya akan diangkut pakai motor. Kita 100 motor kita antar ke kuburan. Itu kebanggaan buat mereka. Mungkin saya garuk-garuk juga. Ngapain juga ikut-ikut hal-hal yang, aduh, fokus aja. Amin, saudara. Fokus kepada kebenaran, fokus kepada keluarga kita, fokus kepada iman kita. Sehingga Yosua katakan, saudara, kepada bangsa Israel, saudara, pilih kepada siapa kau akan beribadah. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah nenek moyangmu? Apakah kau sama-sama opungmu? Ya monggo. Saru puluh untuk opung gue lah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori negeri yang kamu diami ini? Atau sama dengan mayoritas? Lu terserah, kata Yosua. Lu mau ikut opungmu sepelebiku, atau lu mau ikut yang mayoritas di sekitarmu, baru ngomong. Terserah, kata Yosua. Tetapi Alemolohami, tetapi aku dan seisi rumahku, firman Tuhan katakan apa? Kami akan beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin, saudara. Mau orang lain beribadah ke siapa, kita fokus, kita beribadah kepada Allah. Firman Tuhan tidak jauh, dekat. Saudara, setiap hari kita punya apa? Renungan harian. Kita punya apa lagi? Podcast. Sudah berapa episode? Mana Bung Dedi? Hampir 300 episode kita tayang di YouTube. Ada yang pernah nonton? Siapa yang pernah nonton, saudara? Saudara, setiap hari sudah hampir 300 episode kita tayang di YouTube, saudara. Setiap hari ada firman Tuhan renungan harian. Firman Tuhan dekat dengan kita. Tuhan yang datang kepada kita. Gak perlu kursus. Bahasa apapun, saudara, gak perlu. Saudara mengerti, semua ada. Bahasanya dimengerti, saudara.
Di YouTube pun saya nggak pernah khotbah bahasa Inggris, enggak, saudara, renungan enggak, supaya kita semua mengerti, kita terima. Ada kekuatan setiap hari, saudara, yang Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Pilihlah, tapi Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Ayat terakhir, saudara, supaya saya tahu kita keroncongan, saudara, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ada tantangan, saudara, ada mungkin pencobaan kita hadapi, aku akan meluputkannya. Ini janji Tuhan. Amin, saudara. Tantangan mungkin tetap ada, orang lain hadapi, kita hadapi, tetapi kemenangan kita apa? Kita diluputkan oleh Tuhan. Amin. Sementara orang lain masih terpuruk, sementara orang masih mandele, saudara, tangis-tangis dope, kita Tuhan luputkan. Amin. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Kita dipagari, saudara, dari orang-orang yang berniat berbuat jahat. Kita naik motor, kita dipagari, bukan karena kita pakai loreng, saudara, bukan, tapi karena kita mau dipagari Tuhan. Amin, saudara. Berasa, saudara. Dari niat orang jahat, saudara, kita dipagari. Bukan karena naik motor mata kita nonton. Ini naik motor kan nakut-nakutin orang gitu, saudara. Bukan, tapi membentenginya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lihat, saudara, bila ia berseru kepadaku, saudara, bila engkau berdoa, berseru, kalau boleh datang judo. Amin, saudara. Kemarin evaluasi kita dengan tim, semua pelayan mimbar diwajibkan ikut judo supaya ada dasar dari engkau melayani. Saya katakan, apakah termasuk pemain naturalisasi? Terserah. Ikut doa judo dan latihan untuk hari Minggu dilakukan setelah judo. Jadi ada latihan, saudara. Jadi bukan habis ini kunci apa? Woi, mana kuncinya? Cari marbot, mana kuncinya? Enggak, bukan, saudara. Tapi tetap sudah latihan, sudah dipersiapkan. Dan saya juga minta dengan tim bahwa ibadah judo kualitasnya sama dengan ibadah raya. Amin. Jangan ibadah judo, itu ibadah kelas 2 itu, udahlah. Siapa aja yang datang terserah gitu. Mau pakai gitar kek, mau tepuk tangan kek, ya tidak ada masalah lah. Bukan, saudara. Kualitasnya harus sama. Saudara yang terbeban dalam musik, kalau saudara bisa datang judo, cuma datang main, saudara. Amin. Karena bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Datanglah, latihanlah. Amin, saudara. Saya pun nanti habis judo saya latihan khotbah buat minggu, saudara. Dan kita semua mari ambil bagian, saudara. Saudara sudah harus masuk step ke depan, ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Ada nanti tim yang sudah naik kepada khotbah hari Minggu, dan yang lain akan masuklah ibadah, mulai mulai pelayanan di judo. Tapi om, kan aku sudah jago pujian di hari Minggu, udah nggak kelepel lah pujian judo. Itu bukan, saudara. Di sini nggak ada, saudara, di Papua ada. Tetap bukan nggak lepel, saudara. Tetap haruslah, walaupun kita sudah jago hari Minggu, saudara, tapi tetap judo. Mari, sudah pujian lah, kan untuk Tuhan. Amin. Jangan di pas 1 tahun kita pujian di gereja, nggak mau kita pujian. Di Papua, saudara, bukan di sini, saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, saudara. Jadi kita berdoa, Tuhan sertai kita dalam kesesakan. Kesesakan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Namanya manusia, sama ngulu, saudara. Kita tetap ada kesesakan, ada pencobaan selama kita hidup. Tapi Tuhan janji apa? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan apa, saudara? Memuliakannya. Tuhan gak mau juga kita direndahkan orang. Kita gak tahu juga mau kita direndahkan tetangga kita.
Tuhan juga tidak mau kita direndahkan oleh hitana sopu gitu saudara. Hitana sopu. Oh maaf saudara, aduh bahasa Batak mulu nih. Maaf. Kalau di mana naroa kan gitu saudara? Jangan saudara. Kita pun di komunitas kita di mana Tuhan memuliakan kita, amin. Kita datang, wih, ini dia nih yang diurapi Tuhan. Topak-topak, pesta kosta gitu saudara. Kita bangga. Karena kita golongan orang yang apa saudara? Berlidah ganjil. Kita orang-orang yang diurapi Tuhan saudara. Tuhan memuliakan kita dimanapun kita berada. Di tetangga kita, di komunitas kita, di mana Tuhan berjanji engkau akan diutamakan, engkau akan dimuliakan di situ saudara. Itu janji Tuhan. Karena ada apa? Karena ada urapan dalam hidup kita, amin. Ada Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu punya wibawa saudara. Seperti Musa turun dari Gunung Sinai itu, dia punya wibawa, terang. Orang melihat kita, wih luar biasa nih orang. Wajahnya terang, penuh sukacita. Itu Tuhan janji loh saudara. Aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Benar jadi jaminan keselamatan Tuhan siapkan bagi engkau dan saya. Bukan mudah-mudahan, bukan peraturan yang tidak bisa kita kerjakan, tapi semuanya Tuhan siapkan mudah. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah merepotkan engkau, aku tidak pernah menyusahkan engkau. Tinggal datang beribadah, persembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Do not conform, jangan lagi sama dengan dunia ini. Ayat 2 dalam Roma 12. Do not conform any longer, jangan sama lagi. Nabi sarupa ho, hamudo jol manas ini. Jangan sama lagi. Kita menutup tahun ini, kita mau melangkah kepada kehidupan yang baru. Amin. Tuhan sedang berevaluasi dengan kita. Tapi mari Tuhan siap memberikan kepada kita berkat segala kelimpahan rohani dan jasmani. Jika kita mau tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya panggil tim musik. Mari kita